Apa sih kemerdekaan sesungguhnya? Banyak orang merasa bahwa kemerdekaan adalah saya bebas melakukan apapun juga. Kalau sebelumnya mungkin kita terbelenggu, merdeka, banyak orang mengartikan pokoknya bebas. Tapi sebetulnya bagaimana kita memaknai kemerdekaan dengan benar? Di Galatia 5 dikatakan bahwa kemerdekaan sejati sebetulnya bukanlah kebebasan untuk melakukan apa aja yang kita mau. Kemerdekaan bukan sekedar kita mau lakukan apa aja kita bisa. Tapi kemerdekaan yang sejati itu adalah kebebasan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Justru dengan kemerdekaan yang sejati kita pakai kemerdekaan itu untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Makanya hari ini temanya adalah the will of God atau kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu adalah kunci bagaimana kita bisa menuju keberhasilan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu kehendak Tuhan yang membuat kita berhasil. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Jadi ketika kita mengikuti semua kehendak Tuhan, disitulah ada keberhasilan dalam kehidupan kita. Ya, masalahnya kenapa orang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena orang punya keinginan juga. Inilah yang terkadang membuat orang tidak berhasil dalam hidupnya. Karena selain ada kehendak Tuhan, ada juga kehendak kita. Yang seringkali bertolak belakang atau berlawanan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, Yesus pernah bicara bahwa di dalam kehidupan ini sebetulnya ada dua macam orang. Seperti orang sedang membangun kehidupan di dalam dua macam dasar. Dan Yesus sempat sedikit heran lah kalau bisa dibilang begitu. Kenapa? Karena Yesus berkata begini. Mengapa kamu berseru kepadaku? Tuhan, Tuhan. Mungkin ini orang lagi susah, lagi sulit begitu. Jadi dia datang ke Tuhan dan mulai berseru, Tuhan, Tuhan. Padahal kata Yesus, kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Bahasa Inggrisnya bilang, so why do you keep calling me? Lord, Lord. Kenapa engkau terus-terusan panggil aku Tuhan, Tuhan? Padahal you don't do what I say. Aku kan udah kasih tahu tapi kamu gak lakukan. Jadi kalau Tuhan udah kasih tahu kita gak lakukan dan kemudian kita datang lagi ke Tuhan, Tuhan, Tuhan. Itulah karena kita seringkali mengikuti apa yang menjadi kehendak kita. Bukan mengikuti kehendak Tuhan. Nah, kemudian dikatakan begini. Makanya setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Ada 3 yang saya kasih garis bawah di situ. Datang, mendengarkan, melakukan. Hari ini saudara datang, saudara semua sedang mendengarkan. Ada satu lagi bagian yang saudara harus lakukan. Melakukan. Katakan bersama saya, datang, mendengarkan, melakukan. 2, 3. Datang, mendengarkan, melakukan. Sekali lagi, karena ini penting. 3, 2, 1. Datang, mendengarkan, melakukan. Nah, buat mereka yang datang, mendengarkan dan melakukan, kata Yesus, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Seperti apa itu orang itu? Ini ada sebuah klip dulu. Suaranya? Suara? Mana suaranya? Belum keluar. Suaranya seru. Saya mundurin lagi aja dulu ya. Gak bisa mundur. Oke, suaranya bisa keluar? Coba lagi. Nah, masih belum. Jadi orang yang datang melakukan itu sama seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Lalu turun hujan, datang banjir dan menghantam rumah itu. Tapi gak roboh. Kenapa? Karena didirikan di atas batu. Bisa? And does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house. But it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell.
great was the fall of it. And when Jesus finished these sayings, the crowds were astonished at his teaching. Oke, next lagi. Jadi ada dua macam orang katanya yang membangun di dalam dua macam dasar. Setiap orang yang tadi datang, mendengarkan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Itu orang bijaksana. Sebaliknya, ada setiap orang yang mendengar, datang mendengar perkataanku, tapi tidak melakukannya. Nah, bedanya cuma di situ. Ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi dibilang itu orang bodoh. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau saudara lihat baik orang bijak maupun orang bodoh, itu akan datang yang namanya hujan, banjir, angin. Masalah selalu ada bagi setiap orang. Mau orang bijak, mau orang bodoh, selalu ada masalah. Selama kita masih hidup, masalah akan selalu ada. Benar apa betul? Ya, mau benar mau betul sama. Karena memang selalu ada. Gak ada orang yang kebawa masalah. Problemnya bukan di masalahnya. Ternyata problemnya adalah di mana dia membangun kehidupan dia. Jangan jadi orang bodoh, jadilah orang bijak katanya. Nah, apa itu orang bodoh? Orang bodoh, ada satu quotes dibilang, jangan jadi orang bodoh. Nah, di Efesus 5 ayat 17 bilang gini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Orang bijaksana adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Dan quotesnya kemudian bilang kayak begini. Ini waktu pertama kali saya baca ini seperti menampar saya. Tidak memahami kehendak Tuhan adalah kebodohan. Coba saudara renungkan. Efesus bilang begitu. Jadi kalau kita nggak tahu kehendak Tuhan, kebodohan. Tapi hidup di luar kehendak Tuhan, itu ialah kebodohan terbesar. Kalau bahkan kita udah tahu itu bukan kehendak Tuhan dan kita berani hidup, itu adalah kebodohan terbesar. Seorang anak muda datang ke saya dan kemudian dia bilang, kok boleh gak saya pacaran dengan orang yang bukan Kristen? Saya bacain ayatnya. Kamu baca sendirilah apa yang firman bilang. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Berarti kamu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan jadi orang bodoh. Tetap dia jalan dan pacaran. Saya bilang apa? Kebodohan terbesar. Udah tahu bukan kehendak Tuhan, berani jalan. Gak lama kemudian banyak masalah. Balik lagi datang ke saya mah nangis. Ini. Saya bilang kan saya udah kasih tahu. Kalau kamu gak tahu kehendak Tuhan aja itu orang bodoh. Tapi kalau kamu udah tahu itu bukan kehendak Tuhan dan kamu berani berjalan di luar dari kehendak Tuhan, itu kebodohan terbesar. Berapa bulan lalu saya ke Kupang pelayanan di sana. Dan dijemput sama seorang hamba Tuhan dan kemudian hamba Tuhan ini bilang sambil ngopi, Pak saya undang satu orang lagi ya. Singkat cerita orang yang dia undang itu adalah ex narapidana, bekas dari penjara. Dan orang ini sekarang ini udah keluar dari penjara. Dan kemudian saya tanya sih kepo sedikit ke dia. Pak, kenapa Pak Bapak di penjara? Memang Bapak salah apa? Kemudian dia bilang, saya gak salah apa-apa. Loh gak salah apa-apa kok di penjara? Iya kemudian dia cerita. Dia itu adalah rekanan dari pemerintah gitu. Jadi pengadaan barang lah gitu. Jadi contohnya lah, dia punya barang harganya 1.000. Kemudian dia mau jual dan ditawar. Gimana Pak kalau harganya 2.000 aja? Harga 1.000 ditawar 2.000. Jadi saya mau beli 2.000 aja Pak, jangan 1.000. Tapi kasih saya 200. Kalau saudara ada yang nawar begitu dikasih gak? Ya dikasih lah. Kenapa? Jual 1.000 ditawar 2.000. Tapi kasih saya 200 kata dia. Singkat cerita akhirnya ketahuan itu. Bahwa gak benar oleh pemerintah. Singkat cerita ketahuan korupsi. Dan akhirnya kemudian orang ini menunjuk bahwa dialah penadahnya. Semua uang itu dia. Dalangnya segala macam lah diputar balik. Singkat cerita orang ini akhirnya masuk penjara. Dan di penjara itu
Dia banyak dikunjungi, jadi kan ada yang kunjungi, ada ibadah segala apa. Singkat cerita dia bertobat lah. Dan di situ nggak ada kerjaan, akhirnya dia banyak nulis. Kan nggak ada handphone juga apa, jadi dia tulis surat gitu, dia kirimin ke teman-temannya. Dia kok ceritain, dia khotbahin, dia apain dari apa yang dia dengar khotbahnya segala macam terus. Dia injili juga di penjara itu segala macam. Singkat cerita setelah dia keluar, akhirnya temannya mulai panggil dia, Pak, coba ceritainlah kesaksiannya di sini lah. Di gereja, dari mulai bersaksi di 1 gereja, 2 gereja, 3 gereja, lama-lama gereja panggil dia, udah Pak khotbah aja sekalian katanya. Lama-lama dia jadi hamba Tuhan, jadi pengkhotbah gereja-gereja. Saya bilang, woi hebat ya, dari ex narapidana bisa begitu. Tapi pertanyaan yang menggelitik saya adalah, apakah dia masuk penjara itu adalah kehendak Tuhan? Menurut saudara, apakah kehendak Tuhan untuk dia masuk penjara? Atau kebodohan dia karena dia tidak mengerti kehendak Tuhan? Dan dari pertanyaan, dari penasaran itu saya tanyalah dia. Pak, maaf ya saya tanya. Bapak tahu nggak waktu Bapak jual 1.000 dijual 2.000 itu, bahwa itu nggak benar? Bapak tahu nggak kalau itu bukan kehendak Tuhan? Kemudian dia senyum-senyum. Tahu sih katanya. Istri saya juga udah larang, udah bilang jangan waktu itu. Teman-teman saya juga udah kasih tahu, hati-hati Pak, hati-hati. Nanti bahaya Pak, ini kalau ketahuan Pak, Bapak bisa kena. Nanti begitu. Ya tapi saya pikir, kapan lagi jualan 1.000 ditawar 2.000? Yang ada jualan 1.000 ditawar 500 gitu. Ini jual 1.000 ditawar 2.000. Kapan lagi? Jadi saya tegaskan, Pak, jadi Bapak tahu sebetulnya itu bukan kehendak Tuhan? Tahu sih. Jadi apa? Ayat ini betul. Bahwa sebuah kebodohan kalau saudara tahu itu bukan kehendak Tuhan dan saudara berani berjalan di luar dari kehendak Tuhan, itu adalah kebodohan terbesar. Dan nanti terbukti di mana? Ketika datang hujan, banjir, angin, itu akan membuktikan kehidupan saudara. Hancur kehidupan dia, masuk penjara, habis. Tapi kabar baiknya, kita selalu punya Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Kita selalu punya Tuhan yang luar biasa. Kita selalu punya Tuhan yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Tuhan bisa rubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Makanya begitu keluar sekarang dia jadi hamba Tuhan. Tapi pertanyaan saya, apakah itu kehendak Tuhan dia masuk penjara? Tidak. Tidak. Karena kebodohannya. Makanya kehidupan ini adalah, jangan jadi orang bodoh. Jadilah orang bijak. Dan gimana caranya supaya kita bisa jadi orang bijak? Ayatnya bilang, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Bahasa Inggrisnya lebih tajam. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Jadi bagaimana kita bisa punya wisdom, bisa jadi orang bijaksana? Biarlah firman Tuhan, the word of God, itu tinggal di dalam kita secara melimpah. Jadi cara pertama bagaimana saudara bisa tahu kehendak Tuhan? Gampang, simple aja. Baca Alkitab, baca firman. Karena sudah ada di dalam firman Tuhan. Kalau apa yang saudara jalani di luar daripada firman Tuhan, saudara perlu tahu itu bukan kehendak Tuhan. Dan kalau saudara berani tetap berjalan di luar daripada apa yang sudah ditulis, di luar dari kehendak Tuhan yang ada dalam firman Tuhan, saudara orang bodoh, maaf kata. Bahkan itu kebodohan terbesar. Karena nanti waktu akan membuktikan semuanya itu. Makanya kita perlu tahu bahwa untuk kehidupan ini apa yang kita butuhkan. Bukan hanya makan buat jasmani kita. Dan itu Yesus sudah katakan. Makanya Yesus bilang, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kita makan aja gak bisa bikin kita hidup. Gak cukup itu untuk bikin kita hidup. Orang Israel mereka makan utamanya roti. Makanya itu ditulis begitu. Kalau ini ayatnya buat orang di Indonesia mungkin dibilang manusia tidak hidup dari nasi saja.
Jadi kehidupan ini bukan hanya fokus pada makanan, pada nasi. Nggak cukup untuk bisa kita hidup. Tetapi katanya, kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Untuk menjalani kehidupan bukan hanya makanan untuk jasmani. Tapi kalau saudara mau benar-benar hidup, saudara juga harus fokus pada firman. Karena apa? Saudara tidak melakukan, gak tahu kehendak Tuhan, itu bodoh. Tetap berani jalan, nekat, saya bilang, betul. Kita harus tahu, jangan jadi orang bodoh. Untuk bisa tahu kehendak Tuhan. Dan yang Tuhan mau makanya, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Orang dunia mereka seenaknya aja. Masa bodoh, ada di dalam firman, tidak ada dalam firman. Pokoknya apa yang menjadi kehendak mereka, mereka jalani. Itu bukan kemerdekaan sejati. Tapi justru, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini. Tapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Supaya apa? Agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim. Kamu bisa tahu mana kehendak Tuhan. Jadi hidup ini sebetulnya adalah perjalanan untuk kita bisa semakin mengenal, semakin mengerti kehendak Tuhan. Enggak cukup cuma makan aja. Itulah sebabnya kenapa hari ini saudara ibadah dan ke gereja. Cari tahu apa yang Tuhan mau. Kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Tapi kabar baiknya, di mana itu firman? Ternyata firman itu sudah jadi manusia dan tinggal diam di dalam kita. Kristus ada di dalam kita. Dikatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. And the Christ in you, the hope of glory. Kristus yang adalah firman itu, yang tinggal di dalam kita, yang kita harus ikuti sesuai dengan kehendaknya, itulah pengharapan kita lihat kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Amin. Christ in you, the hope of glory. Ketika kita bisa ikuti Kristus yang ada di dalam kita, kita akan lihat kemuliaan demi kemuliaan, demi kemuliaan, demi kemuliaan bisa terjadi atas hidup kita. Nah, lagi-lagi masalahnya adalah begini. Next. Masalahnya, di dalam hidup kita, Kristus tinggal di dalam kita. Tapi di dalam kita ini ada yang namanya kapasitas. Taruhlah kapasitas kita 100. Ketika kita undang Yesus masuk dalam hidup kita, berapa persen dari kapasitas kita yang kita berikan buat Kristus untuk menghidupi kehidupan kita? Banyak orang kejadiannya mungkin seperti begini. Kristus itu ada di dalam kita, tapi sepertinya di luar daripada kehidupan kita. Outside of my life. Jadi ini kehidupan saya, ini keinginan saya, ini yang saya lakukan. Kristus itu kalau butuh baru saya panggil. Kalau ada masalah dalam kehidupan saya, baru saya minta Kristus tolong beresin masalah yang saya buat terkadang. Tapi ada juga orang yang Kristus adalah sebagian daripada hidup, part of my life. Tiap hari mungkin kita doa, tiap hari mungkin kita baca firman, tiap hari kita tanya Tuhan gimana ya gitu. Tapi mungkin masih sebagian, kita tetap masih menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang kita pikir baik. Tapi sesungguhnya yang Kristus mau adalah kita memberikan seluruh kapasitas kita kepada Kristus. Bahwa Jesus is the center of my life. Christ is the center of my life. Seluruh kehidupanku adalah Kristus. Apa yang Kristus mau itulah yang aku kerjakan. Makanya ada lagu Pentakosta lama yang tahu sama-sama boleh nyanyi bersama saya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ayat lagu ini bilang dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Jadi seluruh kehidupan kita, sepanjang umur hidup kita, sebetulnya inilah yang kita lakukan. Ketika kita undang Yesus masuk dalam hidup kita, berapa persen dia menghidupi kehidupan kita? Berapa banyak kita berikan dia? Dan setiap hari itu sebetulnya adalah usaha bagaimana aku semakin berkurang, otomatis Kristus semakin bertambah. Kalau aku 80%, Kristus 20%.
Kalau aku 50%, Kristus 50, 50-50. Gimana kita bisa membuat kita mungkin 10% dan Kristus 90% dalam hidup kita? Itulah seluruh kehidupan kita. Jadi, sebetulnya kehidupan ini adalah kita sedang belajar bagaimana kita mengangkat kehidupan kita dari orang bodoh jadi orang bijaksana. Anak kecil juga kita latih secara nalar mereka, makanya kita sekolahin. Supaya mereka dari orang bodoh jadi orang bijaksana. Ternyata kehidupan kekristenan juga begitu. Kita berusaha sedang naikkan kita dari orang bodoh, yaitu apa? Yang nggak tahu kehendak Tuhan. Kita naikkan hidup kita sampai kita jadi orang bijaksana, yaitu apa? Yang mengerti kehendak Tuhan. Itulah sebetulnya seluruh kehidupan kita. Nah, yang jadi cukup menarik adalah apa sih puncak daripada kesuksesan hidup orang yang bijaksana itu? Karena biasanya begini, kalau saudara suka main game, biasanya game selalu mengajar atau menuntun kita untuk level up. Betul? Tambah dimainin, tambah naik levelnya. Tambah main, tambah naik lagi levelnya. Itu. Kemarin ada film Minecraft, anak saya suka. Makanya saya ambil, dia main Minecraft supaya apa? Tambah naik levelnya. Atau yang lagi heboh juga di mall banyak Pokemon. Itu juga sama. Kenapa tambah orang main lagi. Meskipun sekali main mahal juga itu mesinnya. Saya bilang dah cukup. Kenapa? Karena ada yang namanya level up. Kita naikin level. Ada lagi orang suka main game online. Nih kayak gini. Ini rada error sedikit. Gimana kita bisa membuat ikonnya kita atau tokohnya kita itu. Mulai dari masih cupu kayak gitu. Sampai jadi keren. Jadi apa? Ya gimana caranya? Dimainin. Semakin banyak dimainin, semakin naik levelnya. Begitu juga kehidupan kita. Semakin kita kehidupan demi kehidupan dan kita belajar untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebetulnya level kehidupan kita juga naik. Dari tadinya orang bodoh jadi orang bijaksana. Nah, yang jadi pertanyaannya, what is the max level? Level paling tingginya, level tertingginya apa? Karena hampir semua di dunia ini selalu ada tahapan dalam level. Ini aja Wing Chun aja, Ip Man aja, ada levelnya. Jurusnya ada mulai dari jurus yang biasa sampai naik level, jurusnya tambah hebat. Tapi pertanyaannya, apa level yang paling tingginya? Saya pernah merenung juga ini. Kalau kita hidup naikin level dari orang bodoh jadi orang bijaksana, paling mentok itu level kekristenan tuh apa ya? Apa level kekristenan yang paling mentok? Nah, saudara mau tahu level kekristenan yang paling mentok? Aduh. Kenapa bisa error semua? Ini agak error sedikit, soalnya kedip-kedip dia. Bentar. Nah, level kekristenan tertinggi dalam kehidupan orang Kristen adalah kenosis. Kenosis apa? Justru kosong. Kalau kita biasanya diisi sampai mentoknya penuh. Tapi justru yang paling mentok penuhnya itu adalah kosong. Apa itu kenosis? Kenosis merupakan suatu paradoks. Paradoks adalah kayak bertolak belakang. Tolak terbalik. Dan misteri. Karena mengosongkan diri sebenarnya berarti mengisi diri seseorang dengan anugerah ilahi. Dan menghasilkan baginya persatuan dengan Tuhan. Kita undang Yesus masuk dalam hidup kita. Bisakah kita sampai bilang hidupku udah bukan aku lagi. Keinginanku udah bukan keinginanku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Aku harus Kristus semakin bertambah, aku semakin berkurang. Berkurang sampai mana? Sampai habis, sampai kosong. Itulah level tertinggi kekristenan. Dan dari mana kita belajar kenosis ini? Tuhan mau kita belajar dari Yesus sendiri. Karena ayatnya bilang begini, biarlah pikiran seperti ini
ada di dalam kamu. Pikiran seperti apa? Sebagaimana yang ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita punya pikiran yang sama seperti pikiran yang ada di dalam Yesus. Apa? Dan dia sudah contohin ini. Kristus Yesus yang adalah dalam wujud Elohim. Siapa Yesus? Dia adalah Tuhan sendiri. Siapa Tuhan? Dia adalah yang menciptakan seluruh alam semesta dan jagat raya, termasuk dunia ini. Dia yang menjadikan semuanya. Dan dia tidak terbatas. Dia Tuhan, dia kekal, ada dulu, sekarang dan selamanya. Dan dibilang gini, Kristus yang dalam wujud Elohim tidak memperhitungkan kesetaraan dengan Elohim sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Itu yang ada dalam pikiran Yesus. Sebaliknya, dia mengosongkan dirinya. Lihat. Makanya ilmu tertinggi adalah kenosis. Dan Yesus sudah berhasil meraih ilmu tertinggi itu. Yaitu apa? Mengosongkan diri. Mengosongkan dirinya, mengambil wujud seorang hamba agar menjadi serupa dengan manusia. Dan biarlah pikiran seperti ini ada di dalam kita. Jadi satu hari saya mulai berpikir, kalau saya jadi Yesus, jadi Kristus, saya ada di surga, adalah Tuhan. Satu kali mungkin tiba-tiba Bapa di surga bilang, kamu turun ke bumi ya jadi manusia. Mungkin saya bingung. Jadi manusia. Saya kan Tuhan. Harus jadi manusia. Betapa terbatasnya manusia itu. Betapa lemahnya. Gak bisa apa-apa. Padahal Tuhan begitu berkuasa. Ya tapi kamu harus turun jadi manusia. Oke deh. Dan kamu jadi manusia. Kamu jadi hamba ya. Hah? Bukan jadi raja. Saya kan Tuhan. Harusnya kalau udah jadi manusia paling hebat dong dari manusia. Harusnya jadi Superman dong. Harusnya mungkin jadi raja. Enggak, kamu jadi hamba. Dan kamu nanti lahir di kandang ya. What? Gak bisa lahir di rumah sakit apa? Kenapa harus lahir di kandang? Gak ada tempat yang lebih bagus. Bisa gak saya lahir di istana? Untuk saya jadi anak raja nanti waktu saya lahir. Tapi Yesus gak bilang begitu tuh. Dia cuma bilang apa? Oke. Dia ambil wujud seorang hamba agar menjadi serupa dengan manusia. Dan ayat berikutnya kemudian bilang begini. Ketika berada dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati. Dan nanti kamu waktu jadi manusia, kamu akan mati. Hah? Aku Tuhan loh, gak pernah mati. Aku ini kekal dulu, sekarang selamanya ada. Ya tapi sekarang kamu jadi manusia. Dan kamu harus mati. Oke deh, siaplah taat. Dan bahkan nanti kamu matinya di kayu salib. Wah, itu kematian yang paling menderita. Gak ada cara lain. Gak, kamu harus mati di salib ya. Di salib itu orang bisa berhari-hari baru mati. Karena apa? Dibiarkan semua darahnya sampai habis. Disiksa, penyiksaan yang paling menyengsarakan. Saya memikirkan kalau kita jadi Yesus, Tuhan harus jadi manusia. Manusianya jadi hamba. Dan dari hamba nanti harus mati. Dan matinya disalib. Tapi karena dia merendahkan diri dan menjadi taat. Disitulah ayat berikutnya bilang. Dia kenosis, mengosongkan dirinya. Karena itulah Elohim sangat meninggikan dia. Itulah paradoks. Gimana Yesus, kenapa Yesus bisa ditinggikan begitu rupa? Karena dia mengosongkan diri dan merendahkan dirinya begitu rupa. Dia mau taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup dia. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara boleh sebutin nama apapun, nama Yesus jauh lebih tinggi daripada nama itu. Saudara boleh sebutin nama penyakit apapun,
kanker, HIV, semua itu di bawah daripada nama Yesus. Amin. Saudara boleh sebutin nama virus apapun, tidak ada yang bisa menyaingi daripada nama Yesus. Saudara bisa sebutkan nama setan manapun, mau kuntilanak, pocong, apa semua di bawah daripada nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Amin. Dan dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Nama apapun itu. Nama penyakit, nama virus, nama setan, nama apapun. Dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit, di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Mau di mana lagi? Kenapa Yesus diberikan nama begitu tinggi? Karena apa? Dia mau merendahkan dirinya begitu rupa. Itulah kenosis. Kalau saudara tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara bisa tekan kehidupan saudara. Apa yang saudara mau dan saudara lakukan kehendak Tuhan. Saya katakan, Tuhan pasti mengangkat kehidupan saudara. Amin. Amin. Kehidupan ini adalah seberapa kita bisa taat kepada kehendak Tuhan. Dan inilah yang Yesus lakukan. Suaranya? Play manual ya. Sok silakan. They first took off his clothes. Then they took long leather thongs with steel pellets or lead pellets on the end and beat him across the back until he could hardly stand up. Then they put a crown of thorns on his brow and his face was bleeding. And they laughed at him and they spit on him and they mocked him. And with one snap of his finger, 72,000 angels had already drawn their swords ready to come to his rescue and wipe this planet out of existence in the universe. And Jesus said, no, to this end was I born. He wasn't just another revolutionary. He wasn't just another hippie. He was not just another great man. He was God in the flesh. And oh, the ethics that he taught. Never a man spake like that man. When you get hit on one side, he says, turn the other cheek. He never said what to do after that. But he did say, forgive 70 times 7. Count that up. Jesus taught that we're to forgive. He taught a revolution in the way we're to live. He taught us that it wasn't just our outward actions that God judges, but it's the inward thoughts and intents. And he dragged and lifted and hauled that cross. He didn't squirm, he didn't yell, he didn't scream. Dan Yesus tidak melawan He sama just took sekali. it and said, Lord, forgive them. Dia ambil keputusan. They don't know what they're doing. Taat kepada kehendak. When he died on that cross, they nailed him, they put the nails in his hands. And you know what he said? Forgive them, they know not what they do. Dan untuk apa yang semua lakukan bagi dia cuma bilang, ampunilah mereka, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Then look at the death he died. Inilah pikiran Kristus. Did ever a man die like Jesus? The lightning flashed and the thunder roared and the earth began to shake. And even the soldiers confessed that this must be the Son of God. Anyone that can see Jesus on that cross and not be touched has a heart of stone. And then, on the cross, he said, my God, why hast thou forsaken me? And then he dropped his head and said, it's finished. What did he mean? He meant your plan of salvation was finished.
God can now forgive you of all your sins because Jesus had finished God's plan for your salvation. Dan itulah yang Yesus lakukan. Karena dia taat, keselamatan bisa sampai pada kita. Dan yang Tuhan mau seluruh kehidupan kita adalah kita sama seperti Kristus, punya pikiran Kristus. Next balik poinnya. Makanya the highest level of every believers in Christ is the level of sonship. Apa level tertinggi bagi kita orang percaya? Kalau sepanjang hidup kita adalah kita belajar bagaimana dari orang bodoh menjadi orang bijaksana. Bagaimana kita tidak pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi mengerti kehendak Tuhan. Dan level tertinggi bagi orang percaya, bagi kita semua itu adalah ketika kita bisa memberikan Yesus sang anaknya yang tinggal di dalam kita. Seluruh kehidupan kita. The level of sonship. Hidupku bukan aku lagi, kata Paulus. Makanya dia bilang, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Itulah seluruh kehidupan kita. Itulah yang kita kejar. Kenosis. The power in making room for God. Inilah bagaimana kita ambil keputusan untuk kita bisa memberikan tempat bagi Tuhan kita. Pemain musik bisa maju. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Ada satu jenderal besar yang namanya Alexander the Great. Dan dia menaklukkan dunia pada waktu zamannya. Tapi kemudian di waktu muda, masih muda, dia kemudian mau meninggal. Dan saat-saat dia mau meninggal, dia panggil jenderalnya. Dan dia katakan kepada jenderalnya ini, saya punya 3 permintaan kalau saya sampai meninggal. Tolong dilakukan ini. Dan betul akhirnya dia meninggal dan 3 permintaan yang dilakukan. Permintaan yang pertama adalah, kalau saya sampai meninggal, masukkan saya ke peti. Dan biarkan yang mengusung peti saya, itu adalah dokter atau tabib yang paling hebat di seluruh dunia ini. Dan itu terjadi. Yang mengusung peti dari Alexander the Great, itu adalah para dokter atau tabib yang paling jago, paling hebat. Justru suruh itu. Sebagai apa? Biar orang tahu bahwa apa? Dokter terhebat sekalipun tidak bisa menahan saya dari kematian. Tidak bisa membuat saya tidak mati. Yang kedua katanya, sepanjang jalan dari tempat saya ini sampai ke tempat penguburan saya mau sepanjang jalan itu tabur semua kekayaan atau harta yang kita pernah jarah. Kenapa? Ya mereka perang, ada jarahan-jarahan mereka ambil semua. Sepanjang jalan itu tabur itu. Koin emas, perak, segala macam itu ditabur sampai ke tempat pemakaman saya. Supaya apa? Biar supaya orang tahu bahwa apa yang saya dapatkan di dunia akan tetap tinggal di dunia. Tidak bisa dibawa ketika saya mati. Dan yang ketiga katanya, saya mau peti mati saya dikasih lubang. Dan biarkan tangan saya keluar dari lubang itu. Biar terjuntai begini, biar orang bisa lihat bahwa apa? Saya lahir tidak bawa apa-apa. Dan ketika saya meninggal, saya mati pun tidak ada apapun yang juga yang bisa saya bawa. Biar mereka lihat semua. Itulah akhir daripada kehidupan seseorang yang pernah menguasai dunia. Tidak bawa apa-apa waktu mati. Dan kamu kasih tahu semua orang katanya. Ada satu hal yang terpenting dalam hidup ini. Dan dia bilang, after what's most precious is gone. Setelah apa yang paling berharga dalam hidup ini hilang. Apa itu? Waktu. Saya mau kasih tahu saudara, waktu tidak selamanya ada dalam kehidupan saudara. Inilah waktunya. Sekaranglah saatnya untuk saudara ambil keputusan untuk kenosis. Untuk saudara cari tahu yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk saudara menjadi orang bijak. Saudara membangun rumah di atas batu yang tahan terhadap segala guncangan. Karena kita tahu kita melakukan kehendak Tuhan. Inilah waktunya. Makanya ayatnya ini yang lengkapnya. Karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup. Bukan seperti orang bodoh. Melainkan seperti orang bijak. Dan ayat berikutnya 16 bilang apa? Manfaatkanlah waktumu. Itulah yang paling berharga dalam kehidupan ini.
yang pasti satu kali juga akan pergi, akan hilang. Yaitu apa? Waktu. Manfaatkanlah waktumu. Jadi kalau hari ini saudara tahu itu bukan kehendak Tuhan, jangan jadi orang super bodoh. Udah tahu itu bukan kehendak Tuhan dan saudara tetap menjalani itu. Hari ini ambillah keputusan untuk saudara jadi orang bijaksana. Yaitu apa? Tinggalkan apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Dan mulailah kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin. Tinggalkan. Manfaatkanlah waktumu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dan ayat 17 yang diulang lagi ditekankan. Karena itu janganlah kamu menjadi bodoh. Melainkan pahamilah apa kehendak Tuhan. Begitu penting apa yang jadi kehendak Tuhan. Manfaatkanlah waktumu. Dan Petrus juga bilang hal yang sama. Supaya waktu yang ada, kalau saudara masih hidup hari ini, jangan kamu gunakan untuk menuruti nafsu kedaginganmu. My will. Tapi kita ikuti God's will. Apa yang jadi kehendak Tuhan. Jangan nuruti nafsu kedaginganmu. Melainkan kehendak Elohim. Saya harap hari ini menjadi sebuah teguran mungkin buat kita. Sebagian orang. Baiklah hidup kita kenosis. Seberapa kita bisa mengosongkan diri kita. Seberapa kita bisa kasih apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan simple aja, ada di dalam firman Tuhan. Jangan berlawanan dengan firman Tuhan kehidupan kita. Kalau saudara udah tahu itu bukan kehendak Tuhan, masih tetap nekat jalan. Saudara maaf, orang super bodoh katanya. Dan kalau kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, saudara juga nggak perlu khawatir. Kenapa? Mungkin my unknown future. Masa depan kita ke depan kita mungkin nggak tahu. Tapi yang kita tahu adalah is in the hands of the all-knowing God. Bahwa kehidupan kita semua ada di tangan Tuhan Yesus Kristus yang tahu semua masa depan kita. Amin. Dan Kristuslah yang hidup di dalam kita. Jangan ada ketakutan dan kerugian. Kalau sekarang saya nggak ambil ini. Kalau waktu ditawarin 1.000 ditawar 2.000 nggak ambil. Nanti dari mana, kapan lagi saya bisa untung. Nanti ini kan kesempatan mungkin nggak ada lagi. Tapi saya tahu ini bukan kehendak Tuhan. Saya cuma mau bilang apa? Ambil keputusan untuk ikuti kehendak Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi satu hal, Tuhan tahu masa depan kita. Masa depan kita apa? Damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Hari depan penuh harapan. Amin. Kita tahu Tuhan punya masa depan yang luar biasa atas hidup kita. Saya undang kita bangkit sama-sama berdiri. Kita akan satu pujian. Jadi saya tutup dengan satu quotes ini. Our responsibility upon God depends on how we can respond to His will and ability that He already gave us. Tanggung jawab kita ke Tuhan dalam kehidupan ini, itu ditentukan oleh bagaimana respon kita terhadap kehendak Tuhan dan kemampuan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita untuk kita bisa pakai. Inilah seluruh kehidupan kita, inilah dasarnya. Cari tahu kehendak Tuhan dan pakai kekuatan Tuhan dalam hidup kita yang Tuhan sudah berikan untuk kita jalani seluruh kehidupan kita. This is the true freedom in Christ. Inilah kebebasan sesungguhnya di dalam Kristus. Ketika kita bisa bebas ikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.